Hei, ini kebayang? Bola. Pecah kacamatanya. Momen. Ya, Zo dan du makan yet. Wat is het? Niet hard. Nah, kuma hier. Eine Moment, Schatz. Eine Ikan. Moment. Oke, last Zo. Wat is die man door, man? Ja. Ja, goed. Mach mal kilim. Goed. Lass es. Kasihan kacamata dia patah tengah-tengahnya. Next mal du musst dies Brella so machen. Nicht diese ganz einfach so. Siapa naruh gelas di sini? Was du eine? Nila, gib mal bitte ein Glas Fanta oder Cola, bitte. Kein Geld, ich habe nicht. Warum deine Steamer so? Ich habe heute Problem. Eine Einschlag bei mir 40 Euro Samstag, Schatz. Gelas? 40 Euro. Gib mal, ich trinke. Aber diese kommt zurück, ya? Zurück. 40 Euro bei mir Samstag. Iya. Wallah billah, Baca DM aja lah bun, gak usah lah baca DM orang lagi kerja. Bunda juga Alep ini sambil-sambil aja ngilangin bosan. Aku nggak mau teriak-teriak di sini, ntar disangka orang Bunda orang nggak jelas. Aku di sini pingin dihormatin sama semua pelanggan. Ntar teriak-teriak nggak jelas. Kalau mau gitu-gitu di rumah, jangan di sini. Kenapa nggak live di akun biasanya bun? Biar aja di sini dulu. Kalau tengok akun ini kalau nggak lama dipakai nanti suka nggak dapat notif. Harus dua-duanya harus diaktifkan, harus sering dipakai. Nyemek kola keriput ini udah malam loh. Nabila sarap, gue lagi kerja, bodoh. Mama juga lagi kerja. Hai Ica. Bun bantu support lagu anakku bun. Judulnya tetap ada.
kerja sip malamku ditanamin. Emang kamu sip malam? Kerja di mana, Bayu? Kerja apa kau sip malam? Hah? Supermarket? Apa-apa? Berarti sama-sama kerja sip malam dong. Loh, tapi bukannya di Indonesia udah mau pagi? Bunda kerja di tempat game buat orang judi ya. Iya. Buat orang main game. Suka aku kerja di sini. Lebih enak, lebih tenang, nggak stres. Bisa nge-live, bisa duduk sambil nge-live. Bersyukurlah kalian Bunda dapat kerjaan kayak gini tiap hari bisa live. Bersyukur kalian. Bunda kerja bisa sembari nge-live. Kalau nggak kan Bunda nggak bisa nge-live. Selama Bunda kerja di McDonald malah bisa Bunda nge-live. Nge-live-nya kalau pas lagi udah pulang di rumah. Wah ini Bunda kapan aja Bunda bisa nge-live sekarang. Ngobrol. Yang penting kalau lagi di-share videonya tolong backgroundnya diganti. Jangan background ini lagi. Buat background apa kayak gunung-gunung, bukit-bukit, restoran. Kalau mau nge-share. Bunda sih udah ngelihat ada beberapa yang berseliuran tentang itu kan. Tapi aku males bicara. Buat aku semua itu pembohongan. Banyak yang nggak paham. Bunda tahu persis jalan ceritanya. Tapi banyak berasumsi terus apa namanya kalau bahasa Indonesianya? Apa bahasa Indonesianya apa sih kayak gitu? Kalau bahasa Bunda tuh kayak menebak-nebak, berprasangka buruk gitu loh. Kalau aku Bunda nggak ngerti soalnya bahasa sekarang, asumsi, spekulasi apa gitu. Kalau dipakai bahasa Bunda tuh istilah kata banyak yang berprasangka buruk, suuzon gitu. Jatuhnya kayak suuzon gitu. Hah? Was Farad. Bruder, du musst gucken deine Fahrrad. Spekulasi ya Bun. Spekulasi itu yang kayak mana sih maksudnya? Spekulasi ya Bun. Spekulasi itu yang itu kalau itu artinya kayak yang menduga-duga gitu ya, atau misalnya beropini yang nggak benar gitu apa gimana, atau atau apa namanya, atau beropini yang aneh-aneh. Aku nggak bisa kalau ngomong kayak gitu bahasa gitu Bunda nggak banyak tahu, soalnya Bunda udah nggak jarang Indonesia. Ekspekulasi Bun, ini Bunda ajakulasi Bun. Subsidi Bun, subsidi Bunda tahu. Berasumsi itu Bunda tahu. Berasumsi itu yang kayak kau jangan berasumsi yang aneh-aneh, kau jangan berprasangka yang aneh-aneh gitu kan kalau bahasa Indonesianya kan. Jangan berprasangka yang bukan-bukan itu kan. Disingkat jadi asumsi gitu. Kalau spekulasi itu yang kayak jangan berpendapat seperti itu gitu kan. Itu maksudnya kan. Bener gak sih kalau menurut Bunda itu ya? Sedikit-sedikit Bunda jadi banyak tahu bahasa-bahasa yang seperti itu. Itu kan bahasa-bahasa politik sebenarnya itu. Bahasa-bahasa politik. Berasumsi, berspekulasi, beropini,
kasus Ruben ya bun. Bukan kasus Ruben bunda udah paham. Yang lagi ada lagi menyebarkan fitnah itu loh. Ya kalian tahu lah, bunda nggak mau ngomong. Kayak kemarin kan ada yang ngomong ke bunda kan, katanya kalian aja komen dulu, kalian komen benar atau tidak baru bunda menyatakan iya, gitu aja komen. Coba kalian berasumsi apa dalam pikiran kalian. Perkara Ruben bukan. Kemarin soalnya waktu nggak ya itu betul, iya itu benar. Fitri ya bun, bukan. Kalau itu bunda nggak ngerti. IJ, ya itu. Was ist das? Dankeschön. Berita titik-titik pelukan itu udah bunda tahu, tapi bukan itu yang dimaksud. Tapi setelah itu ada pelintiran, ada pelintiran yang nggak sesuai dengan fakta gitu. Yang sono juga menyampaikannya nggak sesuai fakta. Jadi kayak jatuhnya seperti fitnah, antara fitnah dan adu domba, ngerti? Paham nggak maksud bunda? Ngerti? Karena nggak sesuai yang diprediksi gitu. Nah itu dia, nggak sesuai dengan prediksi, nggak sesuai dengan nggak sesuai dengan yang realitinya tuh nggak sesuai gitu. Ngerti? Yang katanya kan ada teriak-teriak transaksi dalam bentuk apa dulu? Kan banyak netizen ini kan nggak tahu nih bentuknya apa, lalu berasumsi, berspekulasi, beranggapan yang bukan-bukan, padahal nggak seperti itu jatuhnya, ngerti? Karena tidak ada kejelasan gitu, sehingga netizen ini berpikirnya oh jangan-jangan ini gitu, padahal itu semua berasumsi doang, tapi yang semurninya bukan itu, gitu, ngerti nggak? Jadi jatuhnya nih seperti ada adu domba. Ngerti nggak? Berlindung gitu jatuhnya, kayak berlindung. Kalau bunda mau bicara tuh berlindung. Lagi mau berlindung diketek gitu. Karena itu udah bunda, kemarin kita udah ngobrol. Nggak sesuai. Bunda nggak pernah ya. Bun bagus ambil Ausbildung atau apa ngapain lagi bunda Ausbildung. Bun bagus ambil Ausbildung atau pair dulau. Apa itu nggak ngerti bunda. Ausbildung atau apa? AU itu apa? Pair Duldorf apa itu? Kasus Korla bukan bunda. Nggak ada sih, kalau bunda sih nggak pernah nanggapin hal-hal kayak gitu. Kalau bunda sih selagi bukan bunda yang disebut ya bunda nggak mau merasa. Karena yang bunda juga nggak merasa nyentil siapa-siapa. Aku nggak merasa. Ya kalau ada yang merasa ya itu bukan urusan aku, itu urusan dia. Kalau ditanya ke bunda ya pasti bunda bilang aku nggak nyentil siapa-siapa. Kalian kan tahu bunda kan memang orangnya suka bicara yang sesuatu yang kadang-kadang, ya kan? Bun Zega fitnah MK ya. Ya seperti itulah bentuknya. Bisa dibilang seperti itu bentuknya. Ya seperti itu bentuknya. Jadi kayak mau mengkambing hitamkan lagi jatuhnya begitu tuh. Karena nggak sesuai. Sebenarnya asumsinya nggak seperti yang diduga-duga bahwa oh ini semua kena, nggak seperti itu. Ngerti nggak? Biasa, ngerti nggak sih? Kalau bahasa bancinya tuh ngegeta gitu. Kalau bahasa Indonesianya tuh malak. Paham? Malak, tahu malak? Kayak malak lah gitu. Itu masih tetap berlaku. Geta dan kalau bahasa Binan itu ngegeta. Nah, jatuhnya kayak menggeta gitu.
tapi berasumsi bahwa itu seolah uang ini gitu, padahal bukan. Sebenarnya Bunda rada kesel juga sih. Kenapa mesti mau pakai uang saku itu untuk apa gitu loh. Akhirnya di ini. Kalau Bunda bilang kalau Bunda mau ngomong ya, sebenarnya ini jatuhnya adu domba. Karena ya Bunda tahu tuh mau mengadu domba. Ya gitulah, biasalah persaingan bisnis. Aku udah lihat semuanya. Pemerasan ya Bun. Ya kayak gitulah. Jatuhnya kayak gitu. Padahal niat orang ini baik. Ngerti, niat orang ini baik. Tapi disalahgunakan. Dengan terkesan kayaknya dia tuh jadi kayak seolah-olah oh, akulah yang ini. Padahal nggak ada semua itu. Aku udah baca semuanya. Makanya sebenarnya Bunda tuh sebenarnya kasihan kepada bukan apa-apa ya, kayak Bunda tuh sebenarnya kasihan sama Bunda, jatuhnya di antara kesel dan kasihan gitu. Kena matanya keriput. Udah lah, nggak usah bahas keriput lah. Lihat aja keriput Bunda udah diem. Ngerti nggak? Ini kalau Bunda mau bilang ke kalian, sebenarnya yang Bunda sebenarnya kasihan juga sih jatuhnya Bunda. Kok makin tua ya Bun sekarang? Udah nggak apa-apa makin tua lah. Kau pun repot kali lah iko opo. Biarlah makin tua. Terus aku mesti ngapain makin tua? Namanya usia Bunda juga makin tua. Yo kok kasihlah Bunda duit. Biar Bunda tarik muka di dokter yang bener-bener bandit. Aku pingin tarik muka terus aku nggak menggunakan filter gitu. Tapi hari gini yang masih muda juga pakai filter. Apalagi Bunda yang udah tua kayak gini. Sekarang hari gini aja semua orang pakai filter. Kalau mau live, mau bikin konten atau bikin video, pasti nggak luput tangannya cari filter yang bagus. Iya kan? Jadi udah lumrah. Apalagi Bunda yang usianya udah 52 tahun. Otomatis Bunda mau carinya yang filternya yang menyegarkan wajah, mempercantik wajah. Fanta. Verkar det? Glass kita. Ya, sudahlah sana. Hah? Glass. Tackar dia också. Bunda nunggu aba. Nanti Bunda tuh nunggu aba-aba aja. Kalau misalnya ya udah Bunda kalau ngomong aja nggak apa-apa, baru Bunda mau ngomong. Tapi Bunda sekarang masih males ngomong, takut nanti dulu. Karena ya tadi bener tuh yang komen. Tadi ada yang komen kan, titik-titik memfitnah MK. Ya benar, emang jatuhnya fitnah karena nggak sesuai dengan fakta. Ditambah lagi dibumbu-bumbuin yang ono. Gue nggak mau sebut, geli aku nyebut namanya. Seakan-akan tulisan dia nggak sesuai dengan fakta.
Bunda itu tetap masih terkontrol. Tapi kalau aku nggak terkontrol, ngeri mulut aku. Kadang-kadang pingin Bunda lepas gitu, tapi Bunda tetap adalah tahan dulu. Soalnya ada pawangnya. Pawangnya suruh diam, jadi Bunda diam. Tapi ini mulut rasanya Bunda pingin ngoceh gitu. Pingin mengungkapkan pingin mengungkapkan kebenaran gitu. Cuman takutnya pawang Bunda ngamuk-ngamuk, makanya Bunda sabar aja. Kecuali kalau pawang Bunda udah ada izin baru. Kalau pawang Bunda udah ada izin baru siap. Kalau pawang Bunda kalau pawang Bunda udah melepaskan rantainya, kan istilah kata Bunda ini kan masih dirantai nih, ya. Ibarat katanya Bunda masih dirantai, seekor singa yang lagi dirantai gitu loh. Iya kan? Masih dirantai. Tapi kok katanya kalau rantainya udah dilepas, artinya singanya udah bebas berkeliaran, artinya udah bebas untuk berbicara. Karena Bunda ini masih merasa dirantai. Takut ngegigit, takut menerkam orang gitu. Kan kalian tahu pawang Bunda, kan kalian tahu siapa pawang Bunda. Siapa lagi kalau bukan Ivan Gunawan, itu kan pawangnya Bunda. Ya bagaimanapun Bunda harus dengerin anak Bunda dulu lah. Karena kan dia tahu mulut mamanya ini. Tahu mak, akhirnya bisa lihat Bunda live. Bunda ada fitnah katanya mami MK transaksi 10 juta. Nggak ada, itu semua bohong. Nggak ada transaksi 10 juta. Transaksi apa? Nggak ada transaksi. Bentuknya tuh bentuk apa dulu? Nah itu transaksi. Ada. Maharani pingin ngasih sekian sebagai uang saku. Udah. Yang di penjara tuh nggak mau terima. Maunya sekian. Nggak mau terima. Sementara itu cuma uang saku. Kayak mana sih orang masuk penjara kita mau kasih, oh ya udah kayak Bunda misalnya ada teman, oh kamu mau ke penjara ya, mau ketemu siapa gitu, aku titip duit lah untuk dia, untuk jajan dia gitu, istilah begitu gitu. Tapi dipelintir, seakan-akan uang itu uang yang berbentuk lain. Nah makanya kadang-kadang kita perlu jadi jangan berasumsi yang bukan-bukan, berespekulasi yang aneh-aneh gitu, jangan suuzon gitu, ngerti nggak? Taulah mulut dia. Tahu kan mulutnya. Kalau Bunda bilang sih nggak tahu. Kalau Bunda bilang sih nggak tahu berterima kasih aja jatuhnya. Nggak tahu berterima kasih. Yang jadi pertanyaan, yang Bunda sesalin, ngapain mesti kasih duit? Bodoh amat gitu loh. Kan bukan masalah dia, bukan masalah yang si ini gitu loh. Itu kan kasusnya dia. Ulahnya dia. Dia yang punya masalah kok. Makanya Bunda rada kesel juga. Keselnya kemana Bunda? Ya ke Maharani juga. Ngapain mesti ngasih uang jajan? Ngapain ngasih uang saku? Akhirnya jadinya begini. Terfitnah, dipelintir itu duit. Maharani terlalu baik. Tapi nggak tahu orang baik itu, dia berbuat baik pada orang yang dia nggak tahu bentuk manusianya. Makanya kan Bunda agak kesel. Jadi begini gitu loh. Tapi Bunda udah bilang nggak usah khawatir, diam aja, nggak usah ambil pusing, bodo amat. Biar aja orang mau ngomong apa. Karena Bunda tahu Maharani itu seperti apa.
Yang sana mau ngegeta. Ceritanya mau malak. Nggak mau terima. Sementara orang prihatin, kasihan. Netizen ini berasumsi yang aneh-aneh. Transaksi, memang ada transaksi, tapi bentuk apa dulu? Hah? Ini kamu, misalnya kalian mau pergi nih, aku transfer duit ke kau ya, tolong kasihkan ke dia sekian-sekian. Yang ono nggak nerima, nggak cukup buat dia maunya gede nilainya. Kayak gitulah modelnya. Lalu orang berasumsi, hater-hater, ya kan, buser-buser ini berasumsi yang aneh-aneh. Oh, jangan-jangan ini, bacot. Padahal nggak seperti itu jalan ceritanya, aku tahu. Ngerti nggak? Transaksi dalam bentuk apa dulu yang perlu diperjelaskan di sini? Transaksi apa dulu? Mengirim duit jatuhnya transaksi, tapi transaksi apa? Untuk apa? Tujuannya untuk apa? Jelas tujuannya untuk ini. Dipelintir jadi begini. Sementara kasusnya dia punya masalah lain, bukan masalah itu. Gitu loh. Kalau MK orang baik, kenapa dia dukung? Kalau MK orang baik, kenapa dia dukunin Nikita? Nggak tahu aku jalan ceritanya. Itu kan nggak terbukti. Itu nggak terbukti. Kan cuman bacot. Nggak ada bukti-buktinya kan? Sekarang nggak usah jauh-jauh. Nggak usah kemana-mana dulu. Dari diri bunda aja udah habis-habisan dihina, difitnah, dihujat, dibully, aneh-aneh. Punya bukti nggak? Yang katanya bunda ngapain di McDonald's segala macam, tetek bengek. Nggak usah jauh-jauh lah. Aku udah nggak percaya mulut-mulut kayak gitu. Kan nggak ada bukti. Orang bisa aja menuduh yang bukan-bukan. Buktinya nggak ada bukti. Bunda aja yang nggak ada urusan apa-apa terzolimin. Dari situ bunda langsung udah ngeri nih mulutnya. Makanya bunda nggak mau macam males ambil pusing. Nggak level aku buat ribut-ribut kayak gitu. Aku mau hadir di medsos dengan cara bunda seperti apa? Seperti kayak gini. Nge-live, ketawa, nyanyi, gila-gila, joget-joget. Masuk nih orang-orang yang cuk. Tujuannya udah jelas mau apa. Cuk. Kayak kereta api barang. Kayak kereta api barang, kayak kereta api ini barang bawa bangke. Cuk dalam kehidupan bunda. Mulai mencoba untuk bunda supaya gimana gitu. Cukup madam, bahas yang lain aja. Netizen digiring sedikit, dikasih hoak langsung percaya. Itu apa-apa itu perlu disaring. Kenapa? Tanggung jawab kita besar kalau kita ngetik sembarangan. Ya. Orang Indonesia kan begitu. Lebih banyak berasumsi. Makanya kadang-kadang orang Indonesia tuh otaknya sebagian nggak sehat. Nggak sehat otaknya. Kenapa? Karena nggak tahu mau ngapain. Jadi kejemuannya larinya ke ngetik. Apa-apa tuh perlu diproses di otak, bener nggak sih? Gitu. Berasumsinya tuh jangan yang aneh-aneh. Ini dapat berita yang nggak jelas, langsung berasumsi. Terlalu jahil, tangannya sama mulutnya terlalu jahil.
Kemarin juga Bunda dapat berita kayak gitu, tapi Bunda nggak percaya. Tapi akhirnya Bunda tanya ke Maharani. Maharani cerita kebenarannya semua. Lengkap dengan video-video ya, serta chatnya itu. Bunda minta mana chatannya, mana chatan tahun sekian mana. Jadi intinya tuh sok merasa kayak dia tuh merasa kayak gimana sih, nggak disuruh, tanpa disuruh, tapi terkesan kayak apa pahlawan kesiangan. Percis kau Bun. Enggak lah, aku nggak begitu. Aku jangan disentil. Aku tak menyentil orang sayang. Ya, aku tak menyentil orang sayang. Aku tak menyentil orang. Siapapun diri aku, apapun pribadiku, apapun jenis kelaminku, aku tak menyentil orang. Nggak menyentil aku. Ya, aku tak pernah mengundang kegaduhan. Aku nggak pernah mengundang kegaduhan. Aku hadir di dunia Instagram dengan penonton 500.000 penonton dalam masa 3 bulan berturut-turut, ya. Belum ada pemegang rekor seperti aku. Tidak pernah aku dengan suatu keributan. Semua artis, semua selebgram muncul di akunku melihat penampilanku dengan live aku, ya. Tapi nggak ada keributan. Kesini-sininya aja ribut karena ada yang dengki, karena nggak suka. Nah, udah gitu aja intinya. Kok Bunda kan nggak pernah, ya kan? Sosok apapun aku nggak pernah berbuat sesuatu yang seperti itu. Ibarat kata apa yang kalian mau. Siapa yang mengenalkan aku dengan keributan? Kalian cari sendiri tahu. Siapa yang ngajarin aku jadi masuk ke dunia ribut-ribut gitu? Kalian sendiri yang harus tahu. Korlan nunggu transferan dari ternyata kau ini ya buser ya. Korlan nunggu transferan dari Maharani untuk koar-koar. Hah? Kalau aku baik sama Maharani, kalau aku ngebela Maharani, wajar. Aku deket sama Maharani dari dari 2000, dari kapan? Dari mulai viral sampai detik ini. Aku nggak mau kemana-mana, dan aku tidak mau bikin repot. Karena aku merasa nyaman di Maharani. Aku merasa nyaman di Maharani. Kalaupun aku koar-koar, kau anggap aku untuk Maharani, ya wajar aku bela Maharani. Maharani bukan perempuan yang pemberani, perempuan yang lemah, yang baik hati. Yang nggak sebanding kalau mau nyerang dia, nyerangnya ke Bunda dong harusnya. Yang sama-sama liar yang sama-sama liar, sama-sama badak. Jangan Maharani, bukan tandingannya. Kenapa kalau Bunda di Indonesia semuanya pada diam?
nggak bersuara, nggak ada berita-berita, adem ayem. Tapi kalau udah sampai ke Jerman, dipretelin. Kenapa? Aku nggak butuh keluar-keluar dari Maharani, nggak butuh aku transfer untuk keluar-keluar. Ngapain aku keluar-keluar? Aku cuman membenarkan aja sesuatu berita yang tidak pas, tidak benar. Supaya kalian paham. Jangan gampang terpengaruh sesuatu yang kalian tidak tahu percis. Jangan mudah termakan kalimat-kalimat pelintiran. Jangan mudah terpengaruh hal-hal yang kalian nggak tahu gitu. Kok keluar-keluar? Kamu mau jadi buser di sini? Hah? Kalaupun aku mau bela Maharani, kalaupun aku mau kasih kabar ke kalian bahwa berita itu palsu, berita itu bohong, itu semuanya fitnah, itu wajar. Wajar. Kita harus membela yang benar. Ngerti? Membela yang benar. Kalian nggak tahu betapa Maharani itu. Kalian nggak tahu ketika Maharani itu di tahun 2004 dia udah nggak ini, maksudnya udah dia sampai dia sakit, sampai dia masuk rumah sakit, sampai dia dioperasi di Singapura. Kalian nggak tahu kan? Itu kalian kan tahu itu beritanya. Habt ihr unten Seife? Kann man Hände waschen? Ja. Gitu sih. Danke dir. Kalian kan nggak tahu. Bunda sama Maharani ini kan udah terlalu jauh pendekatan kita. Kita bukan kenal 2 hari yang lalu. Sekarang 2006. Kapan Bunda viral? Bunda viral kapan? Hah? Kalian tahu kan awalnya bagaimana Bunda mengenal Maharani? Maharani ke Jerman. Ya kan? Udahlah, makin kemana-mana jadinya. Diamlah kau Bun, tutup mulut kau itu. Kau siapa lagi? Hah? Kau siapa? Enggak, biar aja, biar orang paham, biar netizen ini nggak termakan isu. Ya, biar netizen ini nggak termakan isu. Biar buser pada tobat. Jangan makan uang haram. Ya, yang kalian kasih makan ke anak-anak kalian itu harus yang halal. Bukan jual fitnah. Ya. Jangan sampai kalian besok pagi-pagi bangun tiba-tiba kiamat dunia, nggak sempat bertobat. Anak kalian jangan kalian jejelin dengan uang haram, dengan uang nggak bener, menyuarakan yang bohong. Muak aku Bun. Sebenarnya memang udah muak sih. Bun, muak, udah nggak tertarik lagi aku dengan pembahasan kayak gitu sebenarnya. Udah nggak perlu ditanggapin lagi sekarang. Udah bosan aku dengan dunia kayak gitu. Nggak mau aku. Ada aja. Udah enak-enak aku udah enak-enak kami damai, disentil. Nggak siap-siap. Entah netizen yang mencoba untuk menyentil, netizen yang menggoreng-goreng. Buser-buser yang udah dibayar untuk mencoba untuk menjatuhkan. Cobalah damai hidup itu, kan enak damai kan. Damai gitu. Kayak Bunda gitu, damai di Jerman.
aku ya, kalau aku dibilang, oh bunda membela Maharani, itulah orang Medan. Itulah orang Medan. Setia dalam berteman. Orang Medan seperti itu. Dia bukan soal duit. Kalau dia kalau dia bukan teman, dia nggak mau makan duit. Tapi kalau dia teman, dia nggak lihat dari kebaikan kau. Dia lihat hatimu. Dia nggak lihat dari kau mau ngasih apapun. Itulah orang Medan. Itulah orang Medan. Bundalah sebagai contoh. Bundalah sebagai apa namanya? Apa ya kalau ngomong? Bunda adalah logo simbol orang Medan. Yang kalau berteman itu setia. Siap membela teman. Nah, itu Medan. Aku bicara. Halo. Kas bisa rua bita. Halo. Rua bita. Riden bita Riden Laos. Bita. Hey! Bita Raos Reden. Diskutir Raos. Las di Lotus Pilen Rua. Halo. Halo. Irupon Polisite ya. Said. Said. Hey, Said. Dat niet zo maken, oké? Bitte, raus. Niet hier blijven zo. When you have problem, bitte. Niet maken kapot. Is not a problem. Is niet problem. Bitte raus, Reden. Niet hier blijven zo, oké? Is that a problem, girl? Roep voor politie. Dat niet maken kapot, alles mana plaats. Bitte. Niet brutal. Hallo, broeder. Broeder. Hallo. Ga naar Laos, bitte. Udah politie kom. Hey. Aber geht nicht da bleiben so. Hallo, raus bitte. Bitte raus. Nggak ada pula polisi sekarang lewat. Bentar ya.
kind of flat, Vita. It's full. It's kind of flat. Kind of flat. It's full. It's kind of flat. It's full. Yeah. Nein. Nein. Nur for this lotus spillen. Aber hier keine Platz for spillen. Darf nicht spillen hier. Jangan ada yang share ya guys. Nanti Bunda marah. Nanti nggak mau live lagi. Iya jangan di share ya. Jangan di share. Makasih Buni Sly. Jangan ada yang share ya guys. Iya jangan ya. Bunda ngecas handphone dulu ya. Nanti Bunda live lagi deh ya. Baterainya habis. Naruhnya ini repot. Pausa. Ja, wenn du Geld hat geklaut. Moment, ich reden. Wenn du bist Problem hier, die Sepp gucken von in Pro Kamera. Wenn du bist keine Stop, dann ich bin die Problem. Mesti ganjil ini. Mengecas. Kenapa nggak bisa tidur ya Korla? Kenapa nggak bisa tidur ya Korla? Kenapa nggak ngerti aku komen kau?
Kau yang tanya, kau yang jawab. Apa-apa bun, jelasin singkat aja. Ada apa bun? Nggak ada, orang biasa ribut, ngerti nggak sih? Jadi kayak si orang ribut biasa, uangnya dipakai. Namanya orang main game. Mungkin dia naruh uang di situ, diambil sama temennya di mesin gitu, dicuri lah duitnya gitu. Dia nggak terima, maksa-maksa minta duit gitu. Dia ngambil duit aku katanya gitu. Ya kalau kalau mau itu di luar aja, diobrolin, jangan di sini. Yang temennya tuh mau pergi aja, ditahan sama dia, kembalikan uang aku dulu gitu, kayak minta duit aku lah katanya gitu. Karena kan di sini harus tenang, orang main kan tenang. Orang kan kalau main itu kan kadang-kadang ada yang kalah, ada yang menang. Kalau yang kalah bawaannya kan sensitif. Dia maunya ruwet, tenang gitu. Makanya Bunda tuh pantas bang, udah orangnya tuh senang Bunda di sini karena Bunda tuh orangnya terlalu, bisa dibilang orangnya barbar. Bahasa anak sekarang barbar ya. Nah, di sini harus bisa barbar. Kalian nggak bisa di sini, sakit kepala kalian. Kalau Bunda kan udah mentality Bunda, namanya Bunda orang Medan. Orang Medan kan pada umumnya ya, nggak semuanya. Orang Medan tuh kan biasanya berani gitu, tapi nggak tahu. Ada yang berani dibawa ke jalan yang ada yang berani di dalam, yang berani tapi berani cuman nggak ke jalan yang benar. Kok Bunda kan beraninya berani bener. Palembang tuh termasuk berani tuh Palembang. Kalau untuk Sumatera tuh yang bisa diandalkan untuk kerja di sini tuh ya, Medan, Palembang, nah, itu bisa tuh. Kalau Jambi Bunda nggak tahu, Jambi itu kayak mana. Padang juga, Padang nggak terlalu. Palembang sama Medan untuk memegang. Untuk Sumatera tuh Medan sama Palembang. Kalau yang lainnya tuh mungkin Makassar gitu. Ngerti nggak? Ngerti? Orang yang kerja di sini tuh harusnya tipenya yang seperti Bunda, berani. Makanya kan di sini kebanyakan yang kerja orang-orang Ruslan, Jerman. Jermannya juga Jerman yang gimana gitu. Sama Turki. Temen Bunda kan di sini ada 3 perempuan, 2 Ruslan, 1 Turki, 1 Jerman. Kalau Bunda mereka masih mau nggak dengar. Kalau Jerman, keluar kau, raus. Kalau udah yang teman Bunda yang Jerman itu nggak berkutik semua di sini. Kalau sama Bunda mereka masih mau mengkek-mengkek. Karena Bunda kadang masih rasa kalau Bunda masih rasa kasihan gitu. Udahlah biar aja mereka nongkrong. Yang penting mereka nggak ngeganggu gitu. Itu aja intinya. Kalau teman Bunda nggak ada Islam nggak mengganggu, keluar kau, nggak main kau keluar, gitu. Kalau Bunda kan masih, makanya mereka ini bersyukur kalau Bunda lagi makanya kalau giliran Bunda libur mereka tuh malah nanya gitu kan, besok kamu kerja ya? Iya. Kalau bilang besok kamu kerja nggak? Aku libur. Iya katanya gitu. Terus siapa penggantinya? Si A, Bunda gituin. Aduh katanya gitu, langsung ngeluh gitu. Makanya kalau pas lagi aku di sini kalian jangan bertingkah. Karena di tempat Bunda ini yang orangnya bebas masuk siapa aja. Karena nggak ada security. Kalau di tempat lain ada security-nya. Di tempat Bunda nih
Semuanya pendatang di sini yang main. Jarang Jerman. Kebanyakan orang Afgan, Arab, Turki, Ruslan gitu. Pendatang semua. Kalau Jerman di sini nggak, Jerman jarang Bunda lihat di sini. Karena orang-orang Jerman nggak mau dia gabung-gabung di sini, nggak mau dia mau tempat-tempat yang sepi gitu. Tapi justru orang-orang kayak gini yang gila-gilaan mainnya. Iya Bun, iya orang ini gila-gilaan ini. Aku mau lama kerja di situ. Mau Ica? Kuat kau? Kau kayaknya bisa kau, kuat kau ini. Betawi bisa nggak Bun? Yang penting kalian kuat, yang penting kalian mentalnya kira-kira berani nggak? Karena yang kalian hadapi ini laki-laki semua di sini, laki-laki pemabuk, laki-laki pemakai. Yang kalian hadapi ini bukan orang normal-normal. Ibarat kalian itu udah harus siap menghadapi preman-preman gitu. Ngerti nggak sih? Yang kalian hadapin ini preman. Ngerti? Bandar-bandar gitu. Preman-preman. Jadi kalian bukan berhadapan sama orang biasa, tapi kalian berhadapan sama preman. Ngerti? Jadi Bunda ini ibarat kata berdebat sama preman. Kalau di Indonesia tuh seperti itulah jatuhnya. Jadi yang pemain di sini ini bukan orang-orang yang bukan yang main game ini bukan orang-orang biasa. Yang biasa-biasa di daerah sono. Orang baik-baik, ada. Nah, ini kebanyakan preman-preman, pemakai-pemakai, mabuk-mabuk, gila-gila gitu. Yang mentalnya mental bajingan, ya. Kalau Bunda kan perjalanan hidup Bunda tuh. Sebenarnya kalau Bunda mau cerita, perjalanan hidup Bunda itu udah capek. Sebenarnya aku udah gak butuh lagi yang kayak gini. Tapi gak apa-apa lah. Sama mental Bunda kan mental baja. Aku udah biasa dengan kehidupan di Eropa. Makanya kalau aku sama orang Indonesia ribut, ya, recok, nggak kelas aku. Nggak mau aku, kasihan aku. Kerja game ya Bun, iya lebih dari itu pernah dihadapin ya Mak. Oh bukan lagi. Udah capek aku. Udah capek Bunda. Pokoknya sesuatu yang pernah terjadi dalam sesuatu yang pernah terjadi dalam hidup Bunda adalah ketika Bunda menahan pisau di tangan. Salah-salah tuh pisau bisa nyucuk ke badan Bunda. Ya. Pisau itu Bunda tahan di tangan. Bunda mau menyelamatkan diri. Pisau itu Bunda tangkap di tangan Bunda. Ini kalau tangan bisa bicara, akan ditunjukkannya bagian mana luka itu. Tapi aneh ya, di tangan ini kalau luka nggak kelihatan lukanya ya. Jadi nggak bisa membuktikan kita ya. Kalau tangan ini bisa bicara, dia akan bilang di sinilah waktu kau ke cucu itu. Itu udah pernah Bunda hadapin. Ya, sama laki itu. Di mana Bunda? Paris lah. Makanya Bunda udah, ini pasti maskara ini. Ini pasti maskara nih masuk ke dalam mata ini. Tahu aku. Jadi buat aku tuh, kapan tuh Bunda? Udah lama.
Bunda ditodong. Pas Bunda lagi sendiri ditodong. Dikiranya kali Bunda mau menyerahkan aja gitu. Yang ditodong ini perempuan badak. Teriak-teriak laku, mencak-mencak laku. Digertak-gertaknya pakai pisau. Pisaunya Bunda tangkap. Koya katanya. Hah? Bilang gitu. Tarik pisau itu langsung ke tangan Bunda. Bunuh aku, bunuh. Cepat bunuh. Akhirnya dia yang ketakutan, dia yang lari. Bunuh, cepat. Sok mau nodong gitu, sok mau nodong Bunda gitu kan. Pala aku. Rua bisa. Pala Bunda. Pala aku. Pisaunya tangkap. Ku bunuh diriku ya, ku bunuh aku. Jangan katanya, jangan. Balikkan pisaunya. Kau mau gertak-gertak aku pakai pisau, aku bilang. Sini pisaunya, ku bunuh diriku, bilang gitu. Bilang gitu. Dia udah orang mana itu ya? Gak tahu orang mana lah. Ya sebenarnya kalau Bunda inget cerita itu, dia tuh pengen memperkosa Bunda. Dia pengen ngomong Bunda ceritanya. Gak terima laku, mau diperkosa. Mana mau aku ngasih diriku untuk laki-laki kalau nggak aku cintain. Jadi dia tuh mau memperkosa Bunda ceritanya, tapi dengan ancaman pisau. Ngeri ya, seorang Bunda Korleng cantik ini gitu loh, mau diperkosa. Mau diperkosa aku mau diperkosa dengan ancaman pisau. Ku tangkap pisau itu
Nah, walaupun katanya pisau di tangan. Iya kan? Walaupun pisau di tangan bunda, tapi kan bunda sampai teriak-teriak. Boleh gitu kan, tapi pisau ini di tangan bunda. Akhirnya dia ditarik, pisaunya tangan bunda tuh terluka, berat gini. Karena bunda giniin, sama ditarik pisau tuh, lepas dari tangan bunda. Dia lari, tapi bunda udah berdarah di sini. Tapi nggak ada, badan bunda nggak ada apa-apa, selamat gitu. Cuman tangan bunda aja. Karena kita kayak adu otot gitu loh. Nggak tahu bunda tak kekuatan dari mana datang dari diri bunda itu. Nggak tahu bunda loh. Bisa seberani itu aku. Iya ya bun. Padahal kalau dipikir-pikir bunda nih, tak nggak tahu lah. Kok bisa seberani itu aku. Entah apa yang masuk ke tubuhku. Sehingga aku bisa berani gitu loh. Bisa pisau ku tangkis. Entah apa yang masuk dalam diri bunda pada saat itu. Entah roh siapa, entah jiwa siapa yang masuk. Sehingga bunda seperti pendekar. Seorang kayak bunda. Seorang kayak bunda gini, ibarat kata sosok perempuan bertetek. Kelemar-kelemer. Jalan di pinggir jalan, di tengah malam gulita, ada orang mau nodong, ngancam pakai pisau. Begitu dia mau gini, bunda tangkap pisaunya. Kok bisa bunda nangkap? Masya Allah. Kadang-kadang bunda mikir itu ya, Allah tuh maha baik benar. Tak kekuatan apa yang bunda dapat pada malam itu. Bisa nyawaku selamat. Kalau lama-lama itu bunda sial gitu. Mungkin aku mati di kota Paris. Mungkin bunda mati di kota Paris itu. Mungkin leherku yang tercucuk. Entah muka aku yang tercucuk. Karena orang nodong itu kan, yang penting korbannya luka dulu. Yang penting kita gak berdaya dulu. Tapi bunda seperti kayak nggak tahu gitu kekuatan apa yang bunda dapat pada malam itu. Itulah doa tuh kadang-kadang kita butuh ya. Kadang-kadang kita butuh doa itu. Ketika kita melangkah itu. Allah menjaga kita. Kalau pada malam itu bunda lemah. Mungkin diambil uang bunda semuanya di dompet. Gak tahu entah apa yang masuk di dalam tubuh bunda ini. Bisa bunda seberani itu. Jadi begitu dia dari jauh tuh bunda udah lihat tuh dia mau datang ke bunda, mau ngejar bunda banget. Ngejar bukan dia tuh bukan main halo gitu, bukan. Ngejar pakai pisau. Udah parah kali sebenarnya cara mau ngerampok bunda tuh sebenarnya udah cara kasar. Udah kasar kali dia. Hayo katanya gitu. Dengan pisaunya itu. Bayangkanlah itu. Tapi bunda dengan jeli dan lincah bisa bunda bisa cepat nangkap pisau dia itu. Dia begini langsung bunda tangkap dengan nggak tahu lah bunda kekuatan apa dalam diri bunda tuh pada malam itu. Demi Allah bunda nggak tahu itu kekuatan apa yang masuk dalam diri bunda. Kekuatan apa yang masuk dalam diri bunda. Dia tuh memang udah memantau. Kayaknya dia udah memantau dari jauh bunda jalan sendiri. Dia udah memantau. Udah memantau bunda jalan sendiri, ketakut tuh bawa pakai tas. Ngarang lah bun. Kalau aku ngarang, air mataku nggak menetes. Ya, aku memang pemain film, tapi aku nggak mau meneteskan air mataku. Ngapain aku capek-capek ngomong kalau ujung-ujungnya ngarang? Kalau kau nggak percaya, udah, bukan urusanku. Berarti kau belum mengenal diriku. Berarti kau belum mengenal diri bunda. Berarti kau masih bergabung di sini. Kalau aku berbicara dengan mata yang kosong,
artinya itu betul. Artinya kalian bisa kalau mataku udah berbicara dengan termenung, artinya aku mengingat kejadian itu. Untuk apa aku ngarang-ngarang cerita? Gak ada untungnya juga ngarang-ngarang cerita. Supaya kalian sadar, supaya kalian tahu bahwa Allah itu Maha Pengasih. Allah itu kalau nyawa kalian belum saatnya akan diambil, yaitu kejadian seperti itu bisa terjadi pada diri kalian. Bisa terjadi pada hari itu. Tapi kalau malam itu memang Allah mengizinkan bunda harus mati, ya mungkin aku mati dengan tusukan dia. Tapi mungkin malam itu Allah belum mengizinkan. Tapi tidak ada orang lain di sekitarku. Sehingga nggak tahu kekuatan apa yang bisa aku dapat di malam itu. Rasanya enteng banget aku menangkap episode itu. Kalau diulang lagi bisa nggak bunda? Kayaknya nggak mungkin diulang lagi. Kalau diulang kedua kali mungkin nggak bisa lagi aku kayak gitu. Itu semua itu semua kena rasa takut dan kespontanan yang terjadi. Jadi kita kayak ada, coba tanya deh sama ahli apa gitu. Coba kalian tanya sama yang apa gitu, yang paham itu siapa sih, orang-orang apa gitu, pemaham itu artinya. Coba kalian tanya sama orang yang ahli kejiwaan apa gitu. Apa itu gitu. Yang biasa mengerti dengan orang spiritual apa gitu. Coba tanya, itu benar nggak sih bunda itu bisa gitu? Apa yang ada dalam diri bunda itu gitu? Coba tanya orang yang ilmu yang paham tentang kayak gitu tuh apa itu? Hah? Kok bisa hari itu terjadi dengan begitu cepat dan singkat, udah selesai gitu, dan tidak ada korban gitu. Laki itu siapa bun? Orang hitam. Orang hitam. Bukan orang lain, orang hitam. Dengan kehitaman dia itu dengan kehitaman dia itulah dia memanfaatkan dirinya jadi seorang perampok di malam hari. Sehingga nggak kelihatan dengan mudahnya dia. Orang hitam, baju serba hitam semuanya. Aku tanda kali malam itu. Aku tatap mata dia. Aku tengok muka dia. Orang hitam. Bajunya hitam. Mungkin dia suka sama bunda. Nggak ada suka sama bunda. Dia muncul tiba-tiba di depan bunda. Nggak tahu dari mana datangnya dia. Muncul depan bunda dalam hitungan dalam 3 meter. Udah begini dah. Hayo katanya gitu. Bunda mundur tapi sembari pasang kuda-kuda gitu. Aku juga dengan secepat kilat memasang kuda-kuda. Karena bunda ngelak-ngelak gitu kan. Begitu dia mau beginikan bunda langsung tangkap di tangan dia. Nggak tahu bunda begitu bunda nangkis siapa? Apa jangan-jangan bukan bunda kali nangkis itu nggak? Hah? Yang nangkis itu siapa gitu loh. Tapi kenapa tangan bunda yang luka? Hebat kok tangannya. Kalau seandainya itu boleh diperlihatkan, aku pingin lihat. Aku pingin lihat peristiwa itu di padang mahsyar gitu. Aku pingin lihat gitu. Pasti aku kalau misalnya kadang-kadang tuh bunda tuh kayak gini. Aku pingin melihat peristiwa-peristiwa yang seperti itu ketika aku nanti di padang mahsyar gitu. Ketika di dunia ditampakkan gitu. Hai. Cheese.
Jam berapa di sini? Ya Allah, udah jam 12 loh. Ini malam minggu loh. Kita hantam aja sampai jam 6 ya. Ini malam minggu apa malam 1 sih? Malam minggu ya? Besok minggu kan? Kayaknya Bunda hantam aja sampai jam 6. Jam 6 tutup. Udah cukup lah itu. Karena malam minggu kan. Nggak mungkin aku pulang jam 5. Kulihat aja tuh suasananya. Kalau tiba-tiba aku tengok masih rame jam-jam 5. Aku tahan aja mereka semuanya. Nggak apa-apa aku pulang jam 6. Yang penting Bunda bikin bos. Yang penting Bunda selama Bunda. Ini kan Bunda masa percobaan ini 6 bulan kan. Aku akan kasih ke bos Bunda tuh yang terbaik gitu loh. Dan semoga sampai kapanpun tetap terbaik. Karena aku sangat suka dengan kerjaan Bunda ini. Aku suka sekali. Suka ya Bunda. Suka banget. Aku suka dengan kerjaanku. Cus. Ini matanya kayak Abi loh. Ini mukanya kayak Abi nih kadang-kadang ini ku tengok. Ganas matanya. Matanya ganas. Kayak Abi. Nengoknya tuh gitu. Mata laki bener. Laki bener. Nim di zaman Ba Ale nim Makanya alhamdulillah kadang-kadang Bunda bersyukur udah melewatin masa-masa yang seperti itu. Jadi kalau dibilang Bunda tuh udah terlalu banyak pengalaman hidup Bunda tuh. Semuanya ku dapat di Eropa. Semuanya ku dapat di Eropa. Indonesia kan nggak ada. Indonesia mah nggak ada. Pulang diskotik ya ke kosan. Pulang mabuk ya nggak ada istilah kata. Kerasnya hidup yang ku hadapin tuh lebih banyak di Jerman, lebih banyak di kota Paris. Karena Bunda ini kan Portugal gitu, yang berkeluyuran gitu, tak kemana-mana kakiku. Iya Bun. Kalian pikir Bunda ini cuman ini? Kalian nengok Bunda yang live jalan sendiri-sendiri itu bukan hal yang buat kalian mungkin Bunda terlalu berani. Itu udah terbiasa buat Bunda sebenarnya. Sebenarnya dalam diri Bunda ini mental Bunda tuh mental baja. Iya Bun. Mental Bunda ini bukan mental baja. Kalian tengok aja di sini Bunda. Ini kalian masih nengok yang di sini. Yang udah kalian lihat. Kalian belum nengok yang di McDonald. Spilen. Is full ya. Iya oke. Muka Abi loh. Muka Abi. Laki-laki baik itu kayaknya. Tapi kok berjudi? Yang kalian tengok depan mata kalian yang baru segini. Itu masih segelintir. Yang gak kalian tengok itu yang Bunda ribut di McDonald, berantem dengan teman kerja. Hah? Brauchen Sie Ausweis oder? Nee, ne? Oh ya enggak. Laki bener ngomongnya. Seorang pas enggak? Enaknya kenapa di sini? Di sini Bunda nggak kekurangan orang-orang Afgan. Di sini Bunda nggak kekurangan orang-orang Abi, Kazakhstan, Afghanistan, Kurdistan tuh di sini nggak kekurangan. Orang-orang yang datang ke sini semua selera Bunda. Iya Bun, iya. Selera Bunda semua ini. Orang tipe-tipe kayak gini selera Bunda yang keras-keras, yang apa namanya? Badak-badak ini semua ini, nakal-nakal ini. Muka-muka Abi banyak di sini.
Iya bun. Muka-muka Abi banyak di sini. Itu kayak Abi tuh. Good. Tapi kayaknya dia lebih gede tinggi. Abi pendek sih. Dia lebih tinggi itu. Kalau di McDonald kan nggak ada. 1, 2. Ini hampir semuanya ini. 70% mukanya kayak Abi semua. Ya sayang. Ein Cafe. Meat sugar udah meat meal. Ohne Milch, ohne Suppe. Dan kusunnya, wartennya, makan pamnya. Kayaknya bunda belum makan loh dari tadi. Mosok sih bun? Iya. Gila perut bunda nih ya. Belum makan loh bunda. Sementara udah jam berapa nih? Udah jam 12. Bunda sarapan tadi jam berapa? Jam 6 ya? Jam 5 ya? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 7 jam. Belum ada rasa lapar. Karena kalau makan tuh bener-bener yang udah bener lapar. Udah lapar belum? Sebenarnya sih belum lapar kali. Masih bisa kutahan gitu. Tapi kalau udah ngebayangin makanan bunda baru tuh lapar. Ini bunda belum lapar ini. Kuat kali perut bunda ya. Hah? Kuat kali perut aku nih loh. Inilah yang bikin badan bunda cantik ya kan? Bita Shun. Halo. Dana Cafe Bita. Kana sugar, kana milk. Jangan coba-coba merayu aku, Ali. Di sini banyak kali yang menggoda bunda loh. Makanya harus ku percantik diriku. Iya bun. Aku pengen mempercantik diri aku. Ya. Pengen kali aku mempercantik diri. Masa sih bun? Makin nafsu aku untuk mentarik wajahku lagi. Pokoknya nanti bunda pulang nanti aku balik ke Indonesia. Aku sempatkan menarik muka lagi nanti. Ini aja udah 2 minggu aku tahankan aja udah. Biarlah bengkak-bengkak biarlah yang penting udah buka jahitan. Muka masih bengkak-bengkak, yang penting udah jahitan, udah lepas, udah tinggal nunggu baiknya aja. Aku terbang ke Jerman. Iya kan? Kenapa bunda? Karena banyak kali orang-orang yang bunda suka tuh tempatnya di sini. Kayaknya kayak mana gitu? Kayaknya Allah tuh maha baik bener ya. Kayaknya kalau bunda pikir-pikir gitu, kayaknya Allah nih maha baik loh. Maksudnya Allah tuh bener-bener baik banget sama bunda gitu loh. Dikasihnya bunda tempat kerjaan yang bagus, yang ringan, yang gampang. Terus plus dengan orang-orang laki-laki yang memang selera bunda gitu loh. Kayaknya Allah tahu gitu apa yang bunda butuh gitu. Aku membutuhkan kerjaan seperti ini. Terus aku butuh loh situasinya yang seperti ini gitu. Allah tuh kayaknya Allah tuh maha tahu gitu. Kerjaannya nggak berat gitu kan. Emang bunda kerja di McDonald minta di dapur kenapa? Karena nggak tahu alasannya kan. Yang biasanya bunda kerjanya di lobi kok tiba-tiba minta di dapur. Karena bunda pengen ketemu laki-laki kayak Abi di dapur. Iya halo. Eine Cola. Fungsi sen Bita. Fungsi sen gigimu nggak ada ya. Nah ambillah ini 2 orang. Panjang kali dong kau. Bentar ya.
Kita Bunda diponi dong kayak Jupe. Nggak capek. Nanti kok diponi di Indonesianya ribet. Kalau lagi sambung rambut. Kalau Bunda pakai extension, nggak cantik bu poni gitu, nggak serba salah. Kalian tengok video Bunda yang waktu pertama kali balik ke Indonesia. Karena Bunda bagus panjang tanpa poni. Jadi kalau pakai extension pun nyambung gitu antara depan sama belakang. Kalau patah gitu bingung kita mau orang makeup artis juga bingung kalau udah rambut kayak gitu. Memang bener sih. Makanya Bunda nanti kok sampai Jerman jangan bikin poni lagi ya mak katanya. Iya bingung mak mau membuat rambut mama katanya. Nanti rambutnya dikasih belakang panjang, belakangnya depannya kayak mana gitu. Repot. Iyalah ribet. Jadi jatuhnya kayak mama-mama ke gereja mulu. Kok gini kan enak. Ini poni Bunda udah sampai ke sini, ya kan? Udahlah nggak usah pakai poni lah. Ribet pakai poni itu. Kalau pakai poni itu, kalau Bunda udah nggak, kalau aku bener-bener udah nggak mau lagi main, nggak masuk TV, acara-acara gitu boleh lah. Ku potong pendek rambutku segini cetak, ya. Ku potong rambutku pendek ala-ala Nikah Adila. Ku habiskan di belakang ini semuanya. Ku buat pendek bener segini. Gini ha, sependek ini ku buat. Kalau Bunda nggak mikir-mikir. Cuma rambut pendek kan takutnya nggak bisa diapa-apain, ribet. Penampilan kita begitu aja terus. Mau pakai wig lah paling. Kalau rambut panjang kan bisa ditambah-tambah, bisa cantik kayak bidadari ya kan. Iya Bun. Gaji 200.000 buat gantiin kursi kantor Bun, udah robek itu. Ya nggak boleh lah, itu kan bukan urusan Bunda. Ya ngapain Bunda ganti kursi ini yang dipakai 3 orang duduk? Ya bosnya lah harusnya ganti. Ya kalau bosnya nggak mau ganti, kayak mana kita mau bilang? Banyak kursi di belakang itu, banyak kali kursi. Kemarin Bunda ambil, tapi nggak boleh. Banyak kursi di belakang itu. Nantilah Bunda tanya dulu kok Bunda ke second hand ya. Kemarin ada kan harganya 40 gitu. Kursi kayak gini kayak mana sih modelnya? Mas los. Smack good. Sampai gitu-gitu dia. Keenakan tuh pasti barangnya enak itu. Aku cubung apa yang dimakan dia itu. Sampai kayak gitu. Makan enggak itu. Barang apa yang dimasukkan ke mulut dia. Jenis kecubung apa itu. Kok enaknya kayak gitu. Makanya aku berusaha untuk mempercantik diriku untuk tarik muka. Iya Bun. Alis goodnya. Karena kan di sini kebanyakan orang-orang Kazakhstan, Pakistan, Afghanistan, tapi Afghanistan yang bertetangga dengan Kyrgyzstan, Uzbekistan, Turkistan, itu kan mukanya kan kayak muka-muka nenek moyang mereka kan nenek moyang Mongol. Jadi nengok muka Bunda yang kayak Asia cantik gini mereka suka gitu loh. Apalagi mereka bilang muka kamu kalau kamu ke negara aku orang nggak tahu kamu orang Indonesia katanya. Karena Bunda kan di sini dianggapnya
Bising kali polisi ini. Kadang-kadang kan Bunda dianggap orang ini kan orang kadang-kadang Bunda ngaku kan orang dia gitu. Kamu orang mana katanya? Kenapa? Orang agama orang ini ya, orang daerah kami ya. Enggak, gue bilang. Orang mana? Kyrgyzstan kata gitu. Enggak, Indonesia. Hah? Indonesia kata gitu. Emang Indonesia mukanya kayak gini katanya. Iya. Kenapa? Kok muka kamu kayak perempuan-perempuan muka kami? Mosok sih? Bunda kapan cari air lagi? Bantu salin. Nanti pas libur. Kita cari Grigennya dulu. Kak Korla kapan balik ke Indonesia? Sibuk kali lah ini anak Indonesia kapan balik. Masih lama sayang, kenapa? Nggak sabar. Halo. Good nah. Halo Sachi gitu. Apa kabar sayang katanya. Good. Bunda Agnes mau main film di Hollywood, biarlah. Emang dia kan bandit. Ya memang harus sudah waktunya dia belaga acting sama orang Amerika. Karena kan acting dia bandit. Bunda hebat banget, perempuan kuat bun. Iya sayang. Mama kau badak. Aku perempuan robot. Kalau air putih keran harganya berapa madam? Air keran kayak mana? Ya paling cuma sebulan tergantung pemakaian. Yang di hidung apa bun merah-merah? Mana ini? Kan Bunda pernah makan bule. Kayaknya Bunda lapar deh. Hah? Kayaknya aku lapar deh. Bunda makan dulu ya. Bunda matikan light-nya ya. Biar tenang aku. Bye.